Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kakak akan membahas tentang materi iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Diharapkan setelah kalian mempelajari iman kepada hari akhir, kalian itu mampu mengetahui tentang tujuan mempelajari iman kepada hari akhir, hikmah mempelajari iman kepada hari akhir, dan juga bisa dijadikan sebagai pengalaman ataupun wawasan kalian tentang pengertian iman kepada hari akhir. Untuk tujuan mempelajari iman kepada hari akhir, diantaranya yang pertama, lebih memahami tentang iman kepada hari akhir. Untuk yang kedua, mengetahui tentang tanda-tanda kiamat. Yang ketiga, memahami peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Nah, untuk pengertian hari akhir itu sendiri, kakak akan menjelaskan tentang pengertian hari akhir. Pengertian hari akhir ialah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, hingga seluruh makhluk hidup di dalamnya pun akan binasa. Nah, beriman dan meyakini akan adanya hari akhir termasuk ke dalam kelompok rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari kiamat merupakan unsur pokok keimanan. Jadi, tanpa beriman kepada hari kiamat, iman seseorang tidak akan diterima. Oleh karena itu, keimanan kepada hari kiamat sama halnya pentingnya dengan keimanan kepada Allah dan rukun iman yang lainnya. Nah, sedangkan berkaitan dengan kepastian datangnya hari kiamat, Allah menegaskan dalam firman-Nya, yaitu pada Quran surat At-Takhabun ayat 7. Untuk ayatnya bisa dibaca ya. Untuk artinya, orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah memang, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, kiamat besar yang dimaksud di sini adalah berakhirnya seluruh kehidupan makhluk secara serempak. Kematian semua makhluk tersebut bersamaan dengan hancurnya alam semesta. Islam menegaskan kepastian terjadinya kiamat kubro, tetapi tidak dipastikan secara mendetail kapan terjadinya. Nah, di antara ayat yang menjelaskan terjadinya dan bagaimana kondisi kiamat kubro ada pada Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-6. Nah, adapun tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil. Untuk yang kedua, tanda-tanda kiamat besar. Nah, untuk tanda-tanda kiamat kecil, diantaranya yang pertama, diutusnya Rasulullah sebagai penutup para nabi dan rasul. Untuk yang kedua, segala urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya. Untuk yang ketiga, banyak terjadinya pembunuhan. Jadi, pembunuhan itu terjadi di mana-mana. Pembunuhan itu banyak ditemui di mana-mana. Pembunuhan itu merajalela. Nah, untuk yang keempat, perang antara Yahudi dan umat Islam. Untuk yang kelima, banyak terjadi fitnah. Ya, jadi fitnah itu bertebaran di mana-mana. Untuk selanjutnya, sedikit ilmu agama karena ilmu tersebut telah diangkat. Untuk yang selanjutnya, merebaknya perzinaan. Jadi, perzinaan itu sangat merajalela. Nah, untuk yang terakhir, jumlah kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria. Nah, untuk tanda-tanda kiamat besar diantaranya, terbitnya matahari dari arah barat dan terbenamnya dari arah timur. Munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Untuk yang selanjutnya, datangnya Al-Mahdi. Munculnya Dajjal. Hilangnya dan lenyapnya Al-Quran yang berupa mushaf dan yang berupa hafalan dalam hati. Selanjutnya, turunnya Nabi Isa alaihi wassalam. Untuk yang selanjutnya, terpecahnya bulan. Dan yang terakhir, munculnya Ya'juj Ma'juj. Nah, adapun fase-fase hari kiamat. Hari kiamat berlangsung dalam beberapa fase. Di antaranya yang pertama yaitu Yaumul Qiyamah. Pengertian dari Yaumul Qiyamah itu adalah hari kehancuran alam semesta dan berakhirnya kehidupan makhluk secara serentak. Nah, Yaumul Qiyamah ditandai dengan tiupan pertama malaikat Israfil, di mana seluruh alam semesta akan saling bertabrakan dan hancur. Untuk yang kedua, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari kebangkitan manusia dari kuburnya. Hal ini ditandai tiupan trompet kedua oleh malaikat Israfil, di mana ketika manusia dibangkitkan ini, manusia kembali menjadi makhluk yang bernyawa. Saat itu di antara manusia ada yang memiliki wajah yang putih berseri-seri dikarenakan kebaikan yang dilakukan di masa hidupnya. Tetapi ada juga yang wajahnya hitam kelam dikarenakan apa?
perbuatan kufurnya semasa hidupnya. Hal ini ditegaskan pada Quran surat Al-Imran ayat 106 sampai 107. Untuk selanjutnya yaitu Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya semua manusia di hadapan Allah setelah kebangkitan mereka dari kubur. Nah, semua manusia dikumpulkan secara bersama-samaan di satu tempat tanpa adanya ketinggian. Nah, tempat tersebut disebut dengan padang mahsyar. Nah, untuk yang selanjutnya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan amal baik dan amal buruk manusia, di mana manusia tanpa terlewatkan sedikit pun dari amal perbuatannya selama di dunia, apakah yang baik ataupun yang buruk, keseluruhannya akan dihitung. Mulai tangan, kulit, dan anggota tubuh yang lainnya akan berbicara dan menjadi saksi akan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Nah, untuk yang selanjutnya, Yaumul Jazaa. Yaumul Jazaa itu adalah hari pembalasan bagi setiap manusia atas segala amal perbuatan semasa hidupnya. Bagi mereka yang banyak memiliki amal kebajikan, maka surga adalah tempatnya. Begitu sebaliknya. Nah, adapun beberapa fungsi iman kepada hari akhir, di antaranya yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih taat kepada Allah dan Rasul-Nya, senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada, dan selalu memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi motivasi untuk beramal dan beribadah, selalu menghias diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir membenci perbuatan maksiat. Dan masih banyak hikmah-hikmah mempelajari iman kepada hari akhir yang lainnya.